Politeknik Energi dan Pertambangan ESDM Gemilang. Bersama Politeknik Energi dan Pertambangan ESDM Gemilang. ESDM Gemilang. Wahai putra-putri pertiwi, para punggawa bangsa, jaga energi untuk negeri, nyala sepanjang masa. Nusantara nan kaya, bukti anugerah mineral melimpah ruah. Jujur, cerdas, terampil, dan bijak mengolah, wujudkan nilai tambah. Generasi emas putra-putri cemerlang, masa depan luas terbentang. Bersama Politeknik Energi dan Pertambangan ESDM Gemilang. Wahai putra-putri pertiwi, para punggawa bangsa, jaga energi untuk negeri, nyala sepanjang masa. Nusantara nan kaya, bukti anugerah mineral melimpah ruah. Jujur, cerdas, terampil, dan bijak mengolah, wujudkan nilai tambah. Generasi emas putra-putri cemerlang, masa depan luas terbentang. Bersama Politeknik Energi dan Pertambangan ESDM Gemilang. Bersama Politeknik Energi dan Pertambangan ESDM Gemilang. ESDM Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Bapak Asep Rohman STMT. Yang saya hormati, Bapak Dr. Insinyur Priyatna MT, Bapak Insinyur Subtanto Joko Suprapto MT, selaku dosen Geologi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Yang saya hormati, para dosen Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, serta peserta webinar dengan tema Emas dan Laterit kali ini.
dan juga narasumber yang telah bergabung. Selamat datang pada acara webinar hari ini, yaitu Ajeng Putri Maharani, Ayumi Hana Putri, dan Gita Della Kristi. Kakak-kakak ini merupakan mahasiswi Prodi Teknologi Geologi Angkatan 2020, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Wah, hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini dalam webinar Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung mengenai emas dan laterit. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar dimulai, maka sebelumnya perkenalkan saya Putri Rindu Bunga Kasih, mahasiswi Prodi Teknologi Geologi Angkatan 2022, selaku MC untuk membacakan susunan acara kali ini. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan oleh Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Bapak Asep Rohman STMT. Kemudian acara berikutnya akan dipandu oleh moderator yang terdiri dari pembacaan CV narasumber pertama, pemaparan materi laterit nikel oleh Kak Ajeng, pembacaan CV narasumber kedua, kemudian pemaparan materi laterit besi oleh Kak Ayumi, dilanjutkan pembacaan CV narasumber ketiga, pemaparan materi emas high sulfidation oleh Kak Gita, kemudian sesi diskusi dan tanggapan, lalu diakhiri dengan penutup dan sesi dokumentasi bersama. Sebelumnya disampaikan kepada para audiens untuk mengaktifkan fitur kamera, dan saya mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk senantiasa mengatur setting audio dalam keadaan mute, sehingga ketika narasumber menyampaikan materi dapat berjalan dengan lancar. Untuk hadirin yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau menulisnya di kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan pada sesi tanya jawab nanti. Kemudian kepada seluruh hadirin, mohon mengisi link presensi yang akan di-share di kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir dan link ditutup saat webinar berakhir. Selanjutnya, sambutan oleh Bapak Asep Rohman STMT. Kepada Bapak Asep dipersilahkan. Terima kasih Mbak Putri. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Pak Sa, Pak Parpar, Pak Sulis, Pak Adang. Sebentar saya lihat dulu satu-satu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat. Teman-teman mahasiswa geologi dan tentunya mungkin ada undangan yang juga hadir dan ada moderator yang di sini juga sudah hadir, dan yang saya banggakan 3 orang Sri Kandi Prodi Teknologi Geologi yang baru saja lulus. Ini ada Pak Yumi, ada Mbak Ajeng, ada Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa ketemu dan saya senang aja gitu ngelihat Mbak Ayumi, Mbak Ajeng, Mbak Gita, karena kayaknya di antara ketiga ini cuma satu yang pernah ke ruangan saya gitu. Jadi yang lainnya malah nggak pernah saya kayaknya ngobrol aja belum pernah nih Pak Sab. Jadi senang banget lah bisa berkenalan dengan teman-teman. Kalau Mbak Gita beberapa kali pernah ngobrol dengan saya. Kalau Mbak Ayumi sama Mbak Ajeng belum pernah sama sekali ngobrol sama saya. Jadi saya senang bisa ketemu dengan Mbak Ajeng, Mbak Ayumi, dan Mbak Gita meskipun forumnya online ya. Saya sudah diwanti-wanti sama Pak Asep, tolong ya gitu ya, bisa menghadiri meskipun nanti saya izin pamit juga karena saya harus melakukan perjalanan ke kantor karena ada sidang juga jam 10. Ada anak tambang yang harus sidang jam 10 ini. Sabtu ini masih ada yang sidang. Kita ngejar waktu yang sangat mepet. Dan saya ucapkan selamat kepada Mbak Ayumi, Mbak Ajeng, dan Mbak Gita sudah pada lulus, sudah jadi AMD, sudah bukan jadi mahasiswa PEP lagi. Buat saya sih udah nggak jadi mahasiswa pasar karena udah lulus kok. Kan namanya mahasiswa sama mahasiswa belum ada gelar ya. Kalau mereka bertiga kan sudah ada gelar. Ini mereka topiknya tuh tiga
tiga-tiganya di mineral ya. Ini topik yang buat saya horor. Dari zaman dulu, dari zaman kuliah tuh saya horor banget kalau udah ngomongin mineral, alterasi itu. Udah saya horor banget lah. Saya paling males kalau urusan begini. Makanya saya tugas akhirnya kan cuma berani di batu bara aja gitu, di eksplorasi batu bara. Karena buat saya tuh aneh aja kalau ada orang yang suka sama mineral gitu. Termasuk saya aneh ngeliat Pak Asep jago banget ya mineral. Buat saya tuh aneh gitu karena susah banget buat saya. Mineral tuh susah banget, banyak banget yang harus diketahui, yang harus dihafal. Ini mineral apa, mineral ini kalau berubah jadi apa. Aduh, saya emang nggak kekejar lah otak saya buat sampai harus ke situ. Terus nanti berubah warnanya, warna di alam seperti apa, di mikroskop udah beda lagi aja gitu. Di mikroskop saya ngelihatnya sama aja kayaknya kotak-kotak berwarna-warni, tapi kalau buat Pak Asap dan teman-teman yang jago mineral kan udah bisa, oh ini plagioklas Pak, ini apa Pak, saya mah ampun lah. Mending saya bayar orang buat ngedeskripsi sayatan tipisnya gitu, daripada saya berlama-lama di mikroskop. Dulu gitu saya Pak Asap, waktu ujian tugas akhir saya bayar teman saya buat ngedeskripsiin mineral gitu. Nah ini peluang nih Mbak Gita, Mbak Ayumi, Mbak Ajeng, cari aja tuh anak-anak yang lagi tugas akhir di kampus lain yang pengen mengorderkan untuk ngedeskripsi, itu peluang loh, bener serius. Karena banyak banget orang yang males banget ngedeskripsiin batuan beku. Jenesa batuan bekunya apa, jenis batuan bekunya. Sekedar untuk menentukan itu dasit dan andesit aja kadang anak kuliah tuh males. Kalau mbak-mbaknya ini kayaknya wajah-wajahnya udah cetek ini mah enteng gitu ya. Biasa banget lah kalau cuma sekedar ngedeskripsiin itu mah enteng lah. Kalau saya serius, Mbak. Serius, saya jujur bener-bener saya bayar orang waktu itu. Untungnya nggak ketahuan ya, nggak dianggap sebagai korupsi waktu itu. Jadi bisa lulus sampai sekarang. Jadi salah satu aibnya direktur PEP itu dulu waktu skripsi bayar orang buat ngedeskripsiin batuan bekunya. Nggak boleh dicontoh ya. Selamat berkegiatan di hari Sabtu ini. Insya Allah memberikan manfaat. Mudah-mudahan nanti yang hadirnya bisa makin bertambah. Karena ini bagus banget. Terutama saya berharapnya yang adik-adik tingkatnya ini hadirnya banyak. Kalau dijumlahkan harusnya lebih dari ini nih. Jumlah yang hadirnya lebih dari 34 ini. Mungkin bisa sambil di ini ya Mbak Tindu dikasih tahu teman-temannya, Mbak Indira dikasih tahu teman-temannya, diajakin yang belum pada masuk, diajakin supaya segera bergabung. Karena ini penting banget. Dan ini datangnya bukan dari praktisi yang udah senior, datangnya dari kakak tingkat kalian sendiri. Mudah-mudahan kalau datangnya dari kakak tingkat kalian yang seumuran dengan kalian, ini bisa memacu teman-teman adik-adiknya bahwa ini kakak tingkatnya aja udah sejago ini. Maka kalian pun pasti bisa seperti kakak-kakak tingkat kalian yang sekarang tampil. Itu mungkin yang bisa disampaikan Pak Sabtanto, Pak Sulis, Pak Adang. Terima kasih. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya, nanti saya leave karena harus menuju ke kantor untuk sidang. Terima kasih. Silakan Mbak Indira dan moderator lainnya untuk bisa memandu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga sekali lagi ke Mbak Ajeng, Mbak Ayumi, dan Mbak Gita. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep atas sambutannya yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator Indira Fitria Kolbi. Kepada Saudari Indira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rindu selaku MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indira Fitria Kolbi, mahasiswa Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Program Studi Teknologi Geologi Angkatan 2022, selaku moderator yang akan membantu jalannya webinar mengenai lantari dan emas selama beberapa menit ke depan. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah berpartisipasi pada webinar yang diselenggarakan oleh Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Sebelum melanjutkan rangkaian acara,
Saya akan membacakan aturan selama webinar berlangsung. Yang pertama, saya mengingatkan kembali kepada seluruh hadirin untuk senantiasa mengatur setting audio dalam keadaan mute, sehingga ketika narasumber menyampaikan materi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk hadirin yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau menulisnya di kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan pada sesi tanya jawab nanti. Baiklah, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Ajeng Putri Maharani Hepito, AMDT. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2002. Beliau lulusan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, memiliki pengalaman dalam bisnis grafis dan pada tahun 2020, serta aktif di bidang organisasi seperti Himpunan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Baiklah, langsung saja sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada seluruh hadirin untuk mengatur setting audionya dalam keadaan mute, sehingga narasumber dapat menyampaikan materinya dengan lancar. Kepada narasumber, durasi waktu pemaparan selama 40 menit. Kepada Saudara Ajeng dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin share screen. Apa sudah terlihat? Apa sudah terlihat, moderator? Sudah, Kak. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak Asep Rohman, yang sudah hadir dan meluangkan waktunya pada webinar hari ini. Kemudian kepada Bapak dosen yang telah hadir, izin memaparkan materi saya yang berjudul Lateritmika. Keterdapatan nikel itu di batuan ultramafic. Nah, batuan ultramafic itu berhubungan dengan oviolit. Nah, oviolit di Indonesia itu terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Papua, dan sebagainya. Nah, tetapi nikel paling banyak dijumpai itu di Pulau Sulawesi. Nah, menurut peta geologi Sulawesi Kadarusman dan kawan-kawan pada tahun 2004 itu terbagi menjadi 4 formasi, yaitu ada Mandala Barat, Mandala Tengah, Mandala Timur, dan formasi Banggai-Sula dan Tukang Besi. Nah, Pulau Sulawesi ini paling banyak dijumpai di Sulawesi Tenggara. Nah, adapun pembentukan endapan laterit nikel. Nah, sebelum masuk ke pembentukan endapan laterit nikel, pengertian dari laterit itu terbentuk dari proses pelapukan yang dipengaruhi oleh iklim, batuan dasar, drainase, struktur, dan sebagainya. Nah, adapun pembentukan lateritnya, yang pertama ada proses hidrolisis, di mana batuan ultramafik yang tersingkap di permukaan itu mengalami pelapukan kimia yang disebabkan oleh air asam dari hujan. Nah, kemudian strukturnya itu struktur mineralnya itu rusak dan unsur-unsurnya terlepaskan. Nah, kemudian yang kedua itu mengalami proses oksidasi. Nah, unsur yang memiliki mobilitas rendah seperti Fe akan langsung teroksidasi dan membentuk besi oksida. Nah, endapan besi oksida ini disebut juga sebagai endapan residual. Kemudian yang ketiga itu ketika unsur yang memiliki mobilitas lebih baik seperti Ni, Mg, dan Si akan turun ke bawah mengikuti air tanah yang asam dan berhenti bergerak ketika air tersebut sudah dalam keadaan netral. Nah, keadaan netral itu ketika air yang asam itu bertemu dengan
magnesium. Nah, kemudian yang keempat itu mengalami proses hidrasi. Hidrasi ini ketika Ni, Mg, dan Si yang berada di bawah bersama dengan air tanah akan mengalami proses hidrofil atau HO- dan membentuk mineral baru yang bernama nikel magnesium hidrosilikat. Nah, NiMg hidrosilikat ini merupakan kelompok mineral yang terbentuk dari gabungan unsur Ni dan Mg dalam rantai silikat yang mengandung air. Nah, NiMg hidrosilikat ini biasanya disebut dengan garnierit. Nah, Ni yang awalnya hanya mencapai 0,3% pada batuan akan mengalami pengkayaan pada tahap ini. Nah, di dalam kelompok mineral NiMg hidrosilikat ini terdapat Ni yang mencapai lebih dari 2%. Nah, pengkayaan ini disebut dengan supergen enrichment. Kemudian yang terakhir ini proses solution. Nah, ketika unsur Mg dan Si yang tidak sempat membentuk NiMg hidrosilikat akan terus larut ke dalam air dan terbawa oleh air ke tempat yang lebih jauh. Nah, profil endapan laterit secara umum itu ada topsoil, limonite, saprolite, dan bedrock. Topsoil itu merupakan lapisan paling atas yang berwarna coklat kemerahan dan dicirikan dengan adanya akar-akar. Kemudian di bawah lapisan soil itu terdapat lapisan limonit. Nah, lapisan limonit ini terdiri dari dua, ada red limonit dan yellow limonit. Nah, red limonit ini dominan dengan mineral hematit atau Fe2O3. Nah, ketika Fe2O3 ini mengalami penambahan air atau H2O akan membentuk mineral goethit, di mana yellow limonit ini dominan mineral goethit yang berwarna coklat kekuningan. Kemudian di bawah lapisan limonit ini ada lapisan saprolit. Lapisan saprolit ini terdiri dari tiga, ada earthy saprolit, rocky saprolit, dan saprolit rock. Nah, earthy saprolit ini merupakan pengkayaan unsur Ni atau supergen enrichment. Nah, kalau rocky saprolit itu rocky saprolit dan saprolit rock itu merupakan bagian yang terdapat pada bagian tengah saprolit atau perbatasan antara saprolit dan bedrock. Nah, perbedaan dari rocky saprolit dan saprolit rock itu dibedakan dari jumlah core-nya. Kemudian di bawah lapisan saprolit itu ada lapisan bedrock, di mana batuan induk nikel laterit itu adalah batuan ultramafik. Nah, batuan ultramafik itu memiliki klasifikasi berdasarkan klasifikasi Van Zuydan pada tahun 1985. Nah, jenis batuan ultramafik itu bisa terdiri dari beberapa jenis tergantung dari mineral olivin, ortopiroksin, dan klinopiroksinnya. Nikel tertinggi itu berada pada batuan dunit dikarenakan memiliki olivin yang sangat tinggi. Nih, adapun penampakan di lapangan tiap lapisan. Yang pertama ada soil. Soil yang berwarna coklat kemerahan, terus memiliki akar. Yang kedua ada limonit. Yang ini red limonit yang berwarna coklat kemerahan, dan di bawahnya yellow limonit yang berwarna coklat kekuningan. Nah, pada lapisan limonit ini ditemukan mineral yang berwarna kehitaman. Kemudian yang ketiga ada lapisan saprolit. Lapisan saprolit ini ditemukan mineral magmite yang berwarna coklat kemerahan, kemudian goethite yang berwarna kekuningan, terus garnierit yang berwarna kehijauan, kemudian ditemukan silika. Nah, pada rocky saprolit dan saprolit rock ditemukan veinlet garnierit, veinlet silika, veinlet serpentin, dan mineral garnierit, chrysopras, dan silika. Nah, pada bedrock ini terdapat jenis serpentin. Nah, serpentin itu mineral hasil dari alterasi hidrotermal dari olivin dan piroksen. Adapun jenis serpentin itu ada tiga, ada chrysotile, lizardite, dan antigorit.
Krisotil ini memiliki struktur berserabut yang berwarna keabuan, sedangkan lizardit itu memiliki struktur masif yang berwarna coklat kehijauan. Kemudian ada antigorit yang memiliki struktur berlapis yang berwarna coklat kehijauan. Adapun proses bisnis perusahaan di pertambangan. Yang pertama dilakukannya survei eksplorasi, kemudian geological modeling, kemudian eksplorasi drilling, kemudian desain pit dan disposal area, kemudian dilakukan land clearing, stripping topsoil, nickel ore gating, hauling ore, stockpile, hauling, dan dibawa ke pabrik smelter. Nah, hasil dari pemboran itu dibawa ke sampel house untuk dilakukan preparasi dan analisis lab. Nah, kegiatan pemboran itu merupakan pengambilan material yang dilakukan secara vertikal untuk mengetahui litologi dari core yang didapatkan. Nah, metode pemboran yang digunakan pada laterit itu metode pemboran putar atau rotary drilling. Kemudian terdapat 4 tahap pada kegiatan pemboran. Yang pertama ada moving rig. Moving rig itu mencari lokasi titik bor yang sudah ditentukan oleh tim survei dengan ditandai dengan patok dan memiliki penanda hole ID-nya. Kemudian jika sudah ditemukan lokasi titiknya, dilakukan setting rig. Setting rig ini membangun area rig dan menempatkan mesin rig tepat di lubang yang telah dipatokkan. Kemudian yang ketiga ada running atau proses pemboran. Nah, running atau proses pemboran ini dimulai dari pembukaan lubang sedalam 1 meter. Kemudian ada rig down. Nah, ketika sudah dilakukan proses pemboran, dilakukan rig down atau membereskan area rig. Nah, berikut kegiatan proses pemboran. Dimulai dari pembukaan lubang sedalam 1 meter dengan menggunakan pipa 1,5 meter. Kemudian pipa 1,5 meter tersebut dikeluarkan dan hasil yang didapatkan dari pipa tersebut dimasukkan ke core box. Nah, jika sudah mencapai bedrock yang ditentukan oleh geologis, maka pemboran dinyatakan selesai. Kemudian kegiatan sampel house. Nah, dari hasil material yang telah didapatkan dari pemboran, lalu dikirim ke sampel house. Nah, dipastikan sampel dari drill site itu dalam keadaan sudah di plastik wrap dengan tujuan menghindari terkontaminasinya sampel dari material lain. Yang kedua itu menyusun sesuai core box di kendaraan berdasarkan hole ID dan urutan core box-nya. Kemudian yang kedua itu dilakukan logging dan pengambilan data sampel pemboran. Yang ketiga itu ada core sampling plan. Nah, core sampling plan itu membatasi perbedaan jenis material lain dengan dilakukannya interval break. Nah, kemudian setelah dilakukan batas, dilakukan digital fotografi atau foto core box-nya. Nah, setelah dilakukan foto, dilakukan pengambilan RQD. Nah, pengambilan RQD ini dilakukan tiap lapisan. Yang pertama ada lapisan limonit, saprolit, dan bedrock. Nah, pengambilan RQD ini dengan cara memotong material dengan panjang 10 cm. Nah, jika pada lapisan tanah atau lapisan limonit dan saprolit mengalami swelling, maka memotong dengan panjang 15 cm. Nah, material yang akan diambil itu, material yang dipotong itu mewakili dalam satu hole dengan syarat materialnya bulat dan utuh. Nah, jika materialnya tidak bulat, maka pemotongan RQD tidak dilakukan.
Kemudian yang kelima itu pengambilan nilai clay strength. Pengambilan nilai clay strength ini menggunakan alat penetrometer, yaitu minimal 3 kali penusukan material lunak seperti soil limonite dan soft saprolite. Nah, setelah dilakukan 3 kali penusukan, dirata-ratakan. Nah, pada alat penetrometer ini terdapat garis penanda untuk menentukan batas berhentinya penusukan. Nah, jika material soil limonite dan soft saprolite-nya tidak bulat dan tidak utuh, sebaiknya tidak dilakukan pengambilan nilai clay strength. Setelah itu dilakukan pengambilan nilai magnetic susceptibility atau MAXUS. Pengambilan MAXUS ini menggunakan alat TeraPlus KT10 dengan cara menempelkan dan dihitung total jumlah core stone dengan panjang lebih dari 10 cm. Kemudian dilakukan proses penyemplingan dan penimbangan sampel pemboran. Nah, setelah dilakukan proses penyemplingan dan penimbangan, sampel tersebut diikat dan dikumpulkan sesuai dengan hole ID dan diberi kode sampel. Setelah dikumpulkan, sampelnya dibawa ke laboratorium assay, ke dalam laboratorium untuk mendapatkan data assay-nya. Kemudian analisis ketebalan laterit. Nah, tujuan dari analisis ketebalan laterit ini untuk mengetahui ketebalan dari lapisan lateritnya, terutama lapisan saprolitnya. Nah, pada peta titik bor dan penampang laterit ini dilakukan klasifikasi kemiringan lereng menurut Van Zwiedam pada tahun 1985. Nah, pada daerah X ini terdapat 3 klasifikasi kelas lereng. Yang pertama ada landai, agak curam, dan curam. Nah, pada kelas lereng ini didominasi oleh lereng agak curam. Nah, pada penampang IJ dan KL terdapat lapisan saprolitnya yang berbeda-beda. Kemudian ada analisis petrografi. Nah, tujuan dari analisis petrografi ini untuk menentukan jenis batuan dari sampel yang diambil. Kemudian setelah dilakukan preparasi, kemudian dianalisis dan ditentukan mineral-mineral yang terkandung dalam batuan tersebut. Nah, pada batuan ini terdapat ortopiroksen, opak, olivin, dan lizardite, dan termasuk ke dalam batuan Habsburgite menurut segitiga Strijkesen. Nah, korelasi Ni terhadap CO dan MgO ini memiliki pengaruh dengan menggunakan 470 data untuk mengetahui pengaruh dari Ni, CO, dan MgO-nya. Kemudian ada peta sebaran kadar Ni. Nah, peta sebaran kadar Ni ini terletak di Konawe. Pada lapisan limonitnya memiliki rata-rata kandungan Ni tertingginya 1,4%, sedangkan pada lapisan saprolitnya kandungan saprolitnya paling tinggi 2%. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ajam atas materinya mengenai laterit nikel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laterit besi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ayumi Hana Putri Ramadhani, AMDT. Beliau lahir di Temanggung 7 Desember 2001 dan lulusan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang memiliki pengalaman praktik kerja industri di PT Silo Pulau Sebuku dan magang preparasi sampel di PSD MBP. Beliau juga aktif di organisasi himpunan mahasiswa
sebagai bendahara himpunan mahasiswa teknologi geologi, serta perwakilan finalis student research poster konser MGEA 2022. Baiklah, langsung saja kepada narasumber. Durasi waktu pemaparan selama 40 menit kepada Saudara Ayu. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para dosen dan para peserta webinar semua. Perkenalkan, nama saya Ayumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan topik yaitu laterit besi. Apakah sudah terlihat? Sudah jelas ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Untuk yang pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu daerah yang memiliki singkapan batuan ultramafic di permukaan terbesar di dunia. Akibat iklim tropis Indonesia, batuan ultramafic akan mengalami pelapukan di mana unsur-unsur ekonomis dengan mobilitas rendah sampai immobile seperti Fe atau besi akan mengalami pengkayaan secara residual dan sekunder. Salah satu daerah dengan potensi batuan ultramafic terletak di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Endapan laterit di Pulau Sebuku ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan laterit di tempat lainnya, yaitu cenderung memiliki kandungan besi yang tinggi dengan kandungan nikel yang rendah, yaitu membentuk laterit besi. Tatanan ultramafic di Pulau Sebuku dibagi menjadi dua blok, yaitu blok barat dan blok timur yang dibatasi oleh layer chromit. Selanjutnya, batuan ultramafic adalah batuan beku yang secara kimia mengandung kurang dari 45% SiO2 dari komposisinya, dan didominasi oleh mineral mafic seperti olivin, alpapiroksen, klipopiroksen, dan spinel. Akibat iklim tropis yang lembab dan terjadi dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan terjadinya pelapukan kimiawi pada batuan ultramafic atau terjadi proses lateritisasi. Proses lateritisasi adalah proses pembentukan endapan laterit akibat pemecahan mineral primer karena adanya penambahan air yang menyebabkan mineral primer tersebut akan mengalami ketidakstabilan dan pecah membentuk mineral baru. Akibat proses lateritisasi yang berjalan dinamik dan secara gradual, akan menghasilkan suatu stratifikasi besar, membentuk profil laterit yang secara umum dibagi menjadi zona batuan atau gate rock, selanjutnya subrock, subrolit, dan zona limonit. Pada bagian paling atas, lapisan profil terkadang dapat ditemui ferricrate atau zona yang mengandung besi padat. Selanjutnya, tipe laterit. Tipe laterit pada batuan ultramafic dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan mineralogi dominan penyusunnya, yaitu yang pertama adalah tipe laterit silika. Tipe laterit silika ini terbentuk zona saprolit yang cukup tebal dan memiliki kandungan Ni rata-rata tertinggi di antara tipe laterit lainnya. Yang kedua adalah laterit lempung. Terjadi di iklim dingin dan iklim kering, sehingga pelapukan tidak intens. Silika yang tidak mengalami pelarutan ini akan bergabung dengan unsur Fe dan Al, membentuk zona yang akan kaya lempung smektit atau zona non-tronit. Selanjutnya adalah tipe laterit oksida. Tipe laterit oksida ini terjadi karena adanya keterlambatan air meteorik maupun air tanah yang membuat mineral primer seperti olivin, ortopiroksin, maupun serpentin terpecah oleh proses hidrolisis yang membentuk mineral oksida seperti goethit. Laterit oksida ini memiliki kadar Fe tertinggi. Selanjutnya, endapan biji besi laterit. Umumnya terbentuk pada daerah dengan topografi yang relatif landai, di mana fluktuasi air tanah yang kaya akan CO2 akan mengakibatkan kontak dengan saprolit batuan asal, di mana air tanah ini kemudian bereaksi dengan unsur-unsur mobile seperti Mg, Si, Ca, dan Mn dari batuan akan larut dan terbawa aliran air tanah dan akan membentuk mineral baru pada saat terjadi proses pengendapan kembali.
Sedangkan pada unsur-unsur immobile seperti Fe, Al, dan Cr akan tertinggal dalam zona limonit dan terikat sebagai mineral oksida atau hidroksida seperti limonit, hematit, guetit, manganit, dan lain-lain. Akibat pengurangan yang sangat besar dari unsur-unsur Mg dan Si, akan terjadi penyusutan zona saprolit sehingga kadar relatif unsur-unsur residu di zona laterit bawah akan naik sampai 10 kali dan membentuk pengkayaan Fe2O3 hingga mencapai lebih dari 72%. Selanjutnya ada profil endapan laterit besi, dibagi menjadi 3 zona utama, yaitu zona limonit yang dibagi menjadi 2 layer, yaitu zona red limonit dengan warna kemerahan dengan mineral dominannya hematit, magnetit, dan goetit. Yang kedua yaitu zona yellow limonit, layer yellow limonit dengan warna coklat kekuningan dengan mineral dominan limonit, goetit, sedikit magnetit, hematit, dan mangan. Yang kedua zona saprolit dengan warna kuning kehijau abuan sampai abu kehijauan dengan mineral serpentin, piroksen, olivin, sebagian kecil clay, mangan, silika, dan plagiopas. Dibagi menjadi 4 layer, yaitu artisaprolit atau zona transisi, saprolit dengan kandungan kurang dari 10% boulders, rocky saprolit 10-50% boulders, hard saprolit 50-90% boulders, dan yang terakhir adalah zona batuan dasar. Untuk tahap pengambilan datanya, yang pertama itu ada kegiatan pemboran, kedua kegiatan detail logging, preparasi sampel, dan analisis laboratorium. Untuk kegiatan pemboran, menggunakan metode full coring, yaitu pengambilan seluruh inti bor dari permukaan hingga akhir atau zona bedrock. Untuk ketentuan end of hole atau selesainya pemboran, dibagi menjadi 2 kriteria sesuai dengan wilayah pemboran. Pemboran wilayah greenfield atau kawasan baru itu dengan batas kedalaman fresh bedrock 3 meter dan pemboran brownfield dengan batas kedalaman bedrock itu 1 meter. Untuk spacing grade yang digunakan yaitu 100 meter, 50 meter, dan 25 meter. Di mana 100 meter spacing grade 100 meter ini merupakan eksplorasi awal, 50 meter merupakan eksplorasi lanjutan atau deliniasi, dan 25 meter ini eksplorasi rinci untuk proses pertimbangan produksi. Untuk tahapan kegiatan pemborannya itu yang pertama adalah kegiatan P5M atau Preparation Safety Toolbox, safety meeting crew sebelum aktivitas pekerjaan. Yang kedua ada setting rig, yaitu penempatan dan persiapan rig atau perlengkapan pemboran, seperti instalasi jalan suplai air, pembuatan parit, pemasangan terpal, dan polish line. Yang selanjutnya adalah pemasangan pipa untuk dilakukannya drilling. Drilling ini setiap saturan biasanya 1 kaliran merupakan 1 meter running. Selanjutnya setelah selesai pengeboran akan dilakukan pengeluaran core dari core bell dan ditempatkan di core box. Selanjutnya penulisan core code yaitu pembatas setiap kali running, yaitu berisi ID hole, kedalaman, from end to, panjang run, dan core yang didapatkan. Setelah itu dilakukan setelah pemboran selesai dilakukan pull out atau pull down road, yaitu mengangkat dan mencabut pipa untuk persiapan moving ke titik selanjutnya. Yang terakhir adalah penulisan daily during report, yaitu pencatatan kegiatan pemboran selama jam kerja berupa waktu, kegiatan, dan catatan hasil pemboran. Selanjutnya adalah kegiatan detail logging. Kegiatan detail logging ini adalah proses untuk deskripsi megaskopis sampel pemboran. Tahapannya yang pertama yaitu adalah break core, yaitu membagi sampel dengan flagging untuk menentukan batas dari setiap ritual. Yang kedua yaitu detail logging sendiri yang mendeskripsikan core setiap break berdasarkan litologi, tingkat pelapukan, warna, tekstur, ukuran butir, perhitungan core recovery di form geological logging. Yang ketiga yaitu foto core, dokumentasi sampel core guna menyamakan atau ngecek hasil lab dengan foto sampel. Dan yang keempat itu sampling, penyamplingan sampel setiap break ke dalam plastik sampel dengan mengisi form vaksinasi berupa form to core recovery, litologi, dan kode sampel. Yang selanjutnya akan dilakukan pengiriman ke tempat preparasi sebelum di analisis laboratorium.
Selanjutnya, ini adalah contoh dari detail logging karakteristik endapan laterik sampel pemboran hole BM214. Pada sampel pemboran hole BM214 ini dibagi menjadi 4 zona, yaitu pertama zona red lemonade dengan kedalaman 0 sampai 4 meter, dengan warna merah kecoklatan hingga kehitaman, tingkat pelapukan yaitu W5 atau lebih dari 90% oxide, teksturnya mottle, ukuran butir very fine grain. Yang kedua, zona yellow limonite dengan kedalaman 4-8 meter dengan warna kuning kecoklatan, tingkat pelapukan W4 yaitu 60-90% oxide dengan tekstur speckle, ukuran butir very fine grain sampai fine grain. Selanjutnya adalah zona saprolite. Zona saprolite pada sampel pemboran ini dibagi menjadi 2 layer, yaitu saprolite pada kedalaman 8-9 meter dengan warna kuning kehijauan, tingkat pelapukan W3 yaitu 50% oxide, tekstur spot, dan ukuran butir medium grain. Selanjutnya adalah rocky saprolite, kedalaman 9-9,55 meter, dengan warna hijau keabuan, tingkat pelabuhan W2 itu 50-20% oxide, dengan ukuran butir medium grain sampai coarse grain. Selanjutnya adalah zona bedrock dengan kedalaman 9,55-13 meter, dengan warna hijau kehitaman, tingkat pelabuhan W0, tekstur vaneritik, struktur fracture, ukuran butir medium grain hingga coarse grain dengan tingkat serpentinisasi yang tinggi. Profil endapan laterit ini adalah profil endapan laterit blok barat dan blok timur, di mana dapat diperhatikan perbandingan profil endapan laterit antara blok barat dan blok timur, yaitu di mana blok barat memiliki rata-rata kedalaman profil laterit 12,6 meter, sedangkan blok timur rata-rata kedalaman profil laterit 6,83 meter. Blok barat keterdapatan iron gravel atau zona very-free di atas zona, sedangkan di blok timur tidak ada iron gravel. Struktur pada batuan dasar intens di blok barat, sedangkan untuk struktur batuan dasar tidak intens dan masif di blok timur. Untuk blok barat mengalami tingkat serpentinisasi medium hingga tinggi, dan blok timur tingkat serpentinisasi rendah sampai medium. Selanjutnya adalah geokimia endapan laterit. Ini adalah diagram scatter plot korelasi unsur pada tiap zona profil endapan laterit, di mana yang merah ini merupakan zona red limonite, kuning zona yellow limonite, hijau zona saprolite, dan biru adalah zona bedrock. Berdasarkan diagram scatter plot ini menunjukkan bahwa unsur Mg memiliki korelasi negatif dengan unsur Fe, Al, dan Ar pada endapan laterit yang ditujukan oleh kecenderungan tren menurun dari zona limonite menuju zona batuan dasar. Sedangkan untuk unsur Mg memiliki korelasi positif pada zona limonite hingga saprolite pada zona limonite hingga saprolite dengan unsur Ni dan Co, yaitu unsur Ni dan Co terkayakan pada zona saprolite, dan pada batuan dasar memiliki korelasi negatif terhadap Mg. Begitu juga sedangkan unsur Mg memiliki korelasi positif dengan unsur Si, namun berubah menuju korelasi negatif pada batuan dasar. Hal ini disebabkan oleh sifat mobilitas unsur pada setiap zona endapan laterit. Zona yang paling kaya kandungan Fe yaitu zona limonite merah, di mana kelimpahan Fe pada zona tersebut disebabkan oleh sifatnya yang memiliki mobilitas unsur immobile, yaitu memiliki resistensi yang tinggi terhadap pelapukan, sehingga kehadirannya terkonsentrasi pada bagian atas endapan laterit. Sedangkan untuk unsur Mn dan Co ini bersifat semi-mobile dan semi-soluble. Unsur Mn dan Co akan tercuci dan terbawa bersama air dan terkayakan secara subgrugen di bawah zona limonite dan di atas zona saprolite, yaitu zona transisi. Sedangkan untuk unsur Ni memiliki sifat semi-mobile dan soluble. Ni yang larut bersama air akan terakumulasi dan terkayakan secara supergen di atas zona jenuh air, yakni pada zona saprolite. Berbanding terbalik dengan unsur Mg dan Si yang kelimpahannya semakin menurun pada zona limonite karena bersifat high mobility soluble, di mana unsur tersebut akan tercuci atau terjadi leaching pada saat tahap awal pelapukan dan larut bersama air tanah dan dapat terendapkan kembali pada rekahan batuan dasar. Selanjutnya, ini adalah perbandingan unsur blok barat dan blok timur. Di mana pada zona limonite ini unsur Fe tertinggi yaitu 51,28
di blok barat, sedangkan di blok timur untuk unsur Fe-nya pada zona limonit yaitu 44,70. Hal ini terjadi karena blok barat mengalami pengkayaan unsur Fe, sedangkan blok timur adalah normal laterit. Selanjutnya, karakteristik biokimia berdasarkan analisis titrasi. Analisis titrasi ini dilakukan pada iron gravel blok barat yang dilakukan analisis untuk mengetahui kandungan unsur Fe-nya, yang selanjutnya dilakukan triplot afinitas magma dan lingkungan tektonik. Berdasarkan hasil triplot afinitas magma dan lingkungan tektonik, seri magma itu yaitu basalt teolitik high Fe, dan lingkungan tektoniknya yaitu terbentuk di oceanic island. Tatanan tektonik blok barat adalah intraoceanic. Sedangkan untuk triplot FeO, Fe2O3, dan TeO2, mineral besi dari iron gravel termasuk titaniferous magnetic, yaitu besi ferro atau 2+, berubah ke arah ferric 3+, membentuk magnetit atau hematit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa blok barat mengalami pengkayaan detrial biji besi primer. Selanjutnya, mineralogi endapan laterit. Zona red limonit didominasi oleh mineral besi yaitu hematit, magnetit, goethit, dan ilmenit. Sedangkan zona yellow limonit, goethit meningkat dan ditemukan gipsit. Untuk zona saprolit ini masih merupakan zona transisi atau artisaprolit, didominasi hematit, muncul mineral ubahan olivin seperti krisotil, garnet, dan diopsit. Sedangkan untuk zona batuan dasar ditemukan mineral primer berupa piroksen 2%, didominasi oleh mineral serpentin yaitu krisotil 47,5% dan lizardit 38,4%, dan juga ditemukannya mineral tau. Selanjutnya adalah karakteristik batuan dasar berdasarkan analisis biokimia. Ini adalah diagram Harker unsur-unsur utama pada batuan asal. Dapat dilihat bahwa unsur SiO2, Al2O3, MnO, dan CaO memberikan tren negatif terhadap penambahan unsur RgO. Maka dapat diinterpretasikan bahwa olivin dan piroksen adalah fase dari fraksionasi utama batuan dasar tersebut. Batuan dasar pada daerah penelitian juga sudah mengalami perubahan kuat, yaitu nilai LOI atau loss on ignition pada rentang 12-14%. Nilai LOI lebih dari 7% ini mencirikan batuan telah mengalami proses serpentinisasi yang intensif. Selanjutnya, tren negatif juga terjadi pada diagram FeO terhadap NgO. Hal ini menandakan bahwa batuan telah mengalami proses serpentinisasi yang intens. Proses serpentinisasi yang intens ini akan menghasilkan magnetit dan memperkaya unsur Fe-nya. Kelimpahan unsur FeO total pada batuan berdasarkan data hasil analisis geokimia yaitu berkisar antara 6-8%. Selanjutnya adalah analisis petrografi. Untuk batuan dasar yang ditemukan pada daerah penelitian ini merupakan batuan ultramafic berupa dunit dan hasburkit yang telah terserpentinisasi dengan mineral primer yaitu meliputi olivin dan piroksen dengan keadaan autopiroksen dan klinopiroksen yang tidak dominan. Batuan dinominasi oleh mineral serpentin yaitu lizardit, krisotil, dan antigorit. Tekstur umumnya holokristalin dan ahidral, inequigranular. Satuan dunit terserpentinisasi yaitu sampel BM397 telah terserpentinisasi 90%, sedangkan untuk sampel ST056 ini telah terserpentinisasi 30%. Selanjutnya kesimpulan, laterit besi merupakan tipe laterit oksida. Berdasarkan data geokimia endapan laterit, besi terkayakan di zona limonit, terutama pada zona red limonit. Pengayaan besi laterit terjadi akibat pengaruh terbentuknya mineral oksida, tingkat serpentinisasi, kandungan Fe pada batuan dasar, dan pengaruh dari magma basalt high Fe. Untuk kandungan Fe blok barat yaitu 5-51% lebih tinggi karena mengalami pengkayaan biji besi primer, sedangkan di blok timur 5-47% adalah normal laterit. Zona red limonit terdapat mineral magnetit, hematit, zona yellow limonit didominasi oleh mineral goethit, zona saprolit muncul mineral garnet, diopsit, serpentin, dan batuan dasar didominasi oleh mineral serpentin. Batuan dasar penghasil endapan laterit besi adalah batuan ultramafic, yaitu dunit dan hasburgit yang telah mengalami serpentinisasi kuat. Batuan dasar memiliki kandungan Fe sekitar 6-8%. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ayumi atas materinya mengenai laterit besi. Saya ingatkan kembali untuk hadirin yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand pada sesi tanya jawab nanti, atau dapat menulisnya di kolom chat dengan format nama, _instansi_pertanyaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sulfidation yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang ketiga, yaitu
Gita Della Christy, AMDP. Beliau merupakan lulusan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, serta beliau aktif di organisasi dan memiliki pengalaman kerja praktik di PT G Research Bolang, Mangadong, dan di PSD MPP. Baiklah, langsung saja kepada narasumber kita. Waktu pemaparan selama 40 menit. Kepada saudara kita dipersilakan. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen sekalian, serta teman-teman semua. Izinkan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang, membawa materi tentang mass hexfluoridation. Yang akan saya paparkan yang pertama ada penjelasan tentang epithermal hexfluoridation, selanjutnya ada litologi, altrasi, oksidasi, dan mineralisasi. Apa itu epithermal hexfluoridation? Endapan epithermal hexfluoridation terbentuk dari reaksi batuan induk dengan fluida magma asam yang panas yang menghasilkan suatu karakteristik zona altrasi atau ubahan yang akhirnya membentuk endapan AU, CU, dan AG. Pada tipe ini mengacu pada keadaan oksidasi cairan asam yang bertanggung jawab terhadap altrasi dan mineralisasi. Mineralogi biji utama dan ikutan pada tipe hexfluoridation terdiri dari pirit, enargit atau luzorit, kalkosit, koflite, bornit, emas, elektrum, kalkopirit, sphalerite, tetrahedrit, tenatit, galena, malkasite, arsenopirit, suposalt, perak, terusite termasuk goldfaldite, enargit masif pirit, dan atau kuarsa alunite emas. Nah, ini tuh bentuk sempurna dari epithermal hexfluoridation. Kalau kita semua lihat di sini, bentuk hexfluoridation itu kalau bentuk sempurna yang digambarkan oleh peneliti yang sebelumnya, itu bentuknya seperti jamur. Di sini tuh ada fagisilika atau silisik, terus selanjutnya diikutin oleh advan argilik, baru oleh argilik, dan yang paling luas itu kloritik atau propilitik. Nah, untuk di lapangan bisa dilihat ini di area pit X, di sini ada advan argilik, selanjutnya ada silisik, dan di sini ada argilik. Apa aja sih yang mengontrol untuk pada satu endapan terjadi alterasi? Nah, yang untuk hexfluoridation ini yang ngontrolnya itu adalah litologi dan struktur. Kenapa litologi dan struktur mengontrol? Pertama, litologi, jenis litologi di mana kalau dia tuh porositasnya rendah atau kuat itu berpengaruh untuk larutan hidrotermal itu masuk. Kalau dia banyak celah yang bisa larutan hidrotermalnya masuk, itu semakin kuat terjadinya alterasi. Nah, untuk struktur ini, di mana kalau misalnya ada terjadi apa itu namanya, ada rekahan, nah itu tuh larutan hidrotermalnya itu masuk mengisi. Nih kayak ini ada fracture, nah itu masuk larutan hidrotermalnya mengisi setiap fracture. Nah, selanjutnya ada core logging. Saya mau berbagi pengalaman untuk teman-teman semua tentang core logging. Core logging ini itu adalah bagian dari preparasi sampel, di mana isi dari core logging itu untuk mengetahui litologi, oksidasi, terus mineral altrasi, jenis altrasinya, dan mineral sulfide, serta mineral oksidasi. Nah, untuk di sini dibagi dalam 1 meter, rata-rata 1 meter, dan litologinya diisi jenis litologinya apa, selanjutnya oksidasinya apa, dan struktur
ketemu struktur, diisi strukturnya. Selanjutnya ada mineral alterasinya diisi. Nah, mineral alterasi ini berhubungan dari alterasi pada inti bor. Nah, kalau alterasinya apa, baru diikuti sama mineral alterasi. Selanjutnya ada vein, tapi karena ini di high sulfidation itu, vein itu paling cuma dijumpainya fine light. Jadi ini tidak diisi umumnya. Selanjutnya ada mineral logam pada inti bor, baru diikuti oleh mineral oksidasi, yaitu limonite group. Nah, dalam preparasi sampel sendiri itu, kita tuh akan melakukan quality control dan quality assurance dan quality control. Apa sih QA/QC? QA/QC itu adalah penyisipan sampel duplikat dan sampel standar yang bersertifikat atau CRM, Certified Reference Material, dan sampel blank. Ini sampel CRM dan ini ada sampel blank. Nah, sampel CRM ini adalah sampel standar yang digunakan sebagai kontrol dalam konsistensi kualitas analisa, dan sampel blank ini atau blank check adalah sampel dengan material berupa batuan segar dan tidak teralterasi atau termineralisasi, berfungsi sebagai pengontrol kualitas terhadap asai hasil pemboran inti. Nah, untuk sampel CRM ini disisipkan pada setiap interval 20 sampel, dan untuk sampel blank ini disisipkan pada interval setiap 25 sampel. Nah, untuk sampel CRM ini tuh udah dapat sertifikat, jadi perusahaan itu beli. Nah, kalau yang ini dicari batuan yang tidak mengalami alterasi dan tidak mengalami mineralisasi. Nah, baru selanjutnya ini ada petrologi dan mineralografi. Kalau ciri dari high sulfidation itu dia tuh ada alunite. Nah, ini alunite yang bentuk dengan tekstur fibros. Kalau dijumpai secara megaskopis itu dia bentuknya, kalau nggak sempurna itu bentuk dia ada kilap-kilapnya gitu, dan kalau bentuk sempurna itu dia seperti bunga seperti bunga. Nah, kalau ini kita jumpai ada quartz eye. Quartz eye ini penciri dari litologi TFPDA atau tuff vulkanik dacite. Nah, di sini ada hematite, ada sphalerite, ada pirit, energit, dan chalcopirit. Di sini ada pirit, copelite, energit, dan sphalerite. Di sini ada pirit, copelite, energit, dan sphalerite. Ini yang kenapa saya ambil contoh dari dari petro dan mineralografi ini, soalnya bisa teman-teman kita semua bisa ngerti, bisa lihat ciri dari high sulfidation itu. Yang pertama ada alunite. Selanjutnya ada ada energite. Nah, selanjutnya di sini dijumpai ada quartz eye yang posisinya itu dia sebagai fragmen. Nah, di sini masuk ke ada litologi. Di sini litologi yang pertama ada soil dan scree. Nah, kedua litologi ini tuh adalah bagian penutup dari singkapan atau dari saat pemboran. Kalau teman-teman nanti kalau di lapangan waktu pemboran itu yang bagian atas atau awal itu pasti isinya kalau enggak soil scree, kalau enggak dua-duanya. Nah, kalau bedanya soil dan scree itu apa? Kalau soil ini itu horizon C yang masih banyak dijumpai humus, masih banyak akar-akar tumbuhan. Nah, kalau untuk scree ini dia itu reruntuhan dari tempat lain gitu, dari tempat yang tinggi dia reruntuhannya, makanya bentuknya lebih hancur seperti ini. Nah, untuk litologi selanjutnya ada diatrembrexia. Apa sih itu diatrembrexia? Diatrembrexia ini adalah salah satu litologi yang banyak dijumpai di tempat saya magang. Nah, menurut definisi, diatrembrexia adalah breksia yang memiliki tubuh hampir vertikal, kemungkinan terbentuk oleh proses magmatik hidrotermal, atau dapat pula terbentuk dari ledakan ferromagnetik. Nah, untuk diatrembrexia umumnya berfragmen polimik. Sebagian besar itu berfragmen polimik. Polimik itu apa? Itu dia punya fragmen lebih dari satu jenis. Jadi fragmennya itu banyak jenisnya. Selanjutnya, dia itu punya tekstur fabrik dengan bentuk khas angular sampai rondat.
diatrem Brexia memiliki porositas dan permeabilitas yang baik sehingga memudahkan terjadinya mineralisasi untuk dapat membentuk tubuh biji penting dan juga mempengaruhi sehingga lebih mudah mengalami proses oksidasi. Nah, dilihat dari contoh gambar yang saya ambil, di sini bentuknya karena dia itu Brexia, jadi bentuknya memudahkan untuk larutan hidrotermal itu masuk. Jadi cepat alterasinya terjadi dan mineralisasi terjadi. Nah, terus di sini warnanya udah oxide. Nah, itu salah satu spesialnya dari Brexia. Nah, selanjutnya di sini ada hidrotermal Brexia. Apa itu hidrotermal Brexia? Litologi hidrotermal Brexia dicirikan dengan fragmen monomik atau fragmen polimik. Dari fragmen monomik sampai polimik. Nah, dengan bentuk kas, angular, sampai ronde, umumnya memiliki tekstur jigsaw. Apa itu tekstur jigsaw? Tekstur jigsaw itu yang seperti puzzle. Jadi, kalau disatuin itu jadi kayak puzzle gitu. Selanjutnya itu ada litologi fault Brexia. Nah, kalau fault Brexia ini di lapangan tuh dijumpain udah bentuknya kayak gini, udah lebih hancur. Nah, kalau fault Brexia adalah Brexia yang terbentuk karena adanya gaya tektonik, umumnya dijumpai berantakan atau hancur. Fault Brexia memiliki porositas dan permeabilitas yang baik sehingga memudahkan terjadinya mineralisasi untuk dapat membentuk tubuh biji penting dan juga mempengaruhi hingga lebih mudah mengalami proses oksidasi. Nah, kalau kenapa dia bisa lebih hancur? Jadi waktu ada fault, dia tuh kan hancur, pinggir-pinggirnya turun. Nah, itu yang langsung diisi sama larutan hidrotermal, makanya bentuknya lebih hancur. Nah, selanjutnya ada tuff vulkanik dasitik. Nah, untuk tuff vulkanik dasitik ini, dia tuh ciri utamanya itu ada dijumpain quartz eye yang tadi gambar hasil petrografinya sudah saya tunjukin, itu ada quartz eye. Itu ciri utama dari tuff vulkanik dasitik. Nah, yang beda itulah yang membedakan dari tuff vulkanik andesitik, dan umurnya juga udah beda. Jadi kalau kita lagi logging core, nggak mungkin dijumpain dasitik lagi kalau udah dijumpain tuff vulkanik andesitik. Nah, selanjutnya ada litologi tuff Brexia vulkanik dasitik. Ini tuh yang bedanya cuman kalau ini fragmennya cuma satu jenis, yaitu dari tuff vulkanik dasitik. Cuman dari hancurnya itu diisi lagi sama hidrotermal, hancur lagi diisi hidrotermal, baru disebut jadi tuff Brexia vulkanik dasitik. Nah, kalau tuff vulkanik andesitik itu dia yang bedanya itu cuman nggak dijumpain quartz eye, jadi udah nggak dijumpain lah quartz eye-nya gitu. Selanjutnya ada masuk ke alterasi di daerah kalau di high sulfidation ini kan cuman dibagi silisik, advanargilik, dan argilik, baru masuk propilitik. Nah, cuman di perusahaan tempat saya magang itu advanargilik dibagi lagi dua. Yang pertama kita kan jumpain ada silisik, itu salah satunya ada silika fagi. Nah, ini silika fagi kenapa dibilang fagi? Ini tuh dijumpain bolong-bolong. Silika fagi itu ada bolong-bolong yang bentuknya bentuk sebenarnya itu kotak, hasil dari pelicingan dari plagioklas. Selanjutnya ada silika masif. Silika masif itu yang bedain dari silika fagi, kalau itu bentuknya masif, dia tuh nggak ada bolong-bolongnya. Baru masuk ke silika advanargilik. Silika advanargilik baru ada masuk ke ada clay advanargilik di yang tandain sama warna biru, baru masuk argilik dia tandain sama warna kuning. Nah, ini baru kloritik atau propilitik. Nah, dari sini di sini tuh kita bedain dari alterasi-alterasi yang dijumpai. Tujuannya apa sih tahu alterasi? Itu tuh untuk nanti di pengolahan. Nah, untuk silika fagi, silika masif, SHA, atau silika advanargilik dan clay advanargilik itu masuknya ke ore. Bisa dikatakan ore. Nah, untuk waste itu dari argilik sampai ke propilitik. Nah, untuk
mineral penciri dari silika fagi dan silika masif itu ada alunite, pyrophyllite, dan holosite. Jadi kita perhatiin ya, semakin dia di depan posisi mineralnya, tandanya dia adalah mineral yang dominan dijumpai di tempat ini. Nah, kalau semakin di belakang, dia semakin akan berkurang posisinya. Nah, di sini waktu masuk ke CAA, alunite sudah masuk mundur, dan di argilik sudah tidak akan dijumpai lagi alunite. Nah, untuk clay kontennya, untuk yang membedakan lagi secara megaskopis saat kita nanti melakukan core logging, kalau untuk SV dan SM itu, clay kontennya dari 0 sampai dengan 10%, dan untuk silika kontennya lebih daripada 90%. Nah, untuk SAA atau silika advan argilik, clay kontennya itu dari 11% sampai dengan 25%, dan silika kontennya dari 75 sampai dengan 89%. Sedangkan untuk CAA, clay kontennya dari 25 sampai 50%, dan untuk silika kontennya 50 sampai 75%. Nah, untuk argilik itu clay kontennya mulai naik nih, lebih dari 50%, dan silika kontennya mulai turun, kurang dari 50%. Nah, selanjutnya kita masuk ke mineral oksidasi. Kalau untuk high sulfidation ini, khususnya di tempat saya magang, itu tuh udah banyak, yang rata-rata oksidasi yang terjadi itu dari moderate sampai dengan complete oxide, sampai dengan strong oxide. Nah, apa tujuan taunya dari oksidasi? Itu tuh juga untuk pengolahan. Kalau misalnya dia silika fagi tapi tidak mengalami oksidasi, itu tetap akan dimasukkan ke waste karena budgetnya itu lebih tinggi karena dia harus di roasting atau dilakukan oksidasi paksa gitu. Nah, salah satu penciri dari oksidasi itu ada limonite group. Yang pertama jarosite. Apa itu jarosite? Jarosite itu mineral, cirinya kalau kita gores itu nanti dia warnanya itu agak kekuningan. Nah, baru masuk goethite itu warnanya coklat, baru masuk ke hematit itu warnanya merah. Kalau jarosite ini terbentuk setelah alunite atau zona kaya pirit. Nah, kalau goethite ini dapat terbentuk setelah oksidasi lingkaran cahaya pirit dan kalkopirit disebarluaskan endapan. Jadi dia tuh, kalau ini kan dari pirit, kalau ini dari pirit dan kalkopirit, kalau ini tuh dari mineral-mineral yang udah lebih banyak jenis sulfide-nya gitu. Nah, dari hasil selama saya melakukan penelitian, di sini tuh dibagi dari ada 5 jenis oksidasi. Yang pertama itu ada unoxide, weak oxide, moderate oxide, strong oxide, dan complete oxide. Nah, unoxide itu adalah batuan yang biji yang belum mengalami oksidasi sama sekali. Ini contoh gambarnya, dan persentase oksidasinya 0%, dengan mineral logam dijumpai itu lebih daripada 1%. Nah, kalau untuk weak oxide itu, ini contohnya. Weak oxide ini dia sedikit sudah mengalami oksidasi dengan persentase oksidasi 0 sampai 30%, dan mineral logam dijumpai itu 0,5%. Nah, untuk moderate oxide ini contohnya, dia itu sudah menengah. Ada yang sebagian belum mengalami oksidasi, setengahnya lagi udah mengalami oksidasi. Nah, ini rata-rata dengan persentase oksidasinya 30 sampai dengan 70%, dengan persentase mineral logam 0,3%. Nah, selanjutnya ada strong oxide seperti gambar yang di bawah, gambar yang di samping. Itu tuh tinggal sedikit lagi dia tuh belum mengalami oksidasi. Nah, ini adalah persentasinya dari 70 sampai dengan 90%. Dengan mineral logamnya udah mulai turun nih, jadi 0,1%. Kalau untuk complete oxide itu persentasinya 90 sampai 100%. Dengan mineral logamnya nggak akan dijumpai lagi mineral logam. Nah, mineralisasi. Mineral biji yang ditemukan pada area penelitian. Kalau untuk perak dan emas ini saya baca dari literatur. Nah, dari hasil petrografi, hasil core logging,
dari hasil mineral dan dari hasil mineralografi serta pemetaan alterasi, saya jumpai ada pirit, chalcopirit, sphalerite, enargite, cocolite, sama mineral oksida kayak gutite, jarosite, sama hematite. Nah, di sini kita lihat ini tuh dari klasifikasi epithermal exupidation sama yang dibuat oleh Hayden Guest. Di sini ada dibagi 3, ada yang dangkal, intermediate, sama dalam. Jadi kalau nanti ada yang ngambil penelitian exupidation dengan bidang yang sama, seperti saya carinya karakteristik alterasi dan mineralisasi. Di sini kita tinggal cari kecocokan, teman-teman. Nah, di sini tuh kalau dicari lagi house rock-nya apa, pasti disamain masuknya dia di mana ya gitu. Nah, terus bentuk endapan dan tekstur bijinya, alterasi sama mineral geng sama sulfidanya. Kalau dari hasil penelitian saya, daerah penelitian saya ini masuk ke intermediate. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang tadi diberikan untuk memaparkan materi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Gita atas pemaparan materinya yang mengenai emas sulfidation. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab selama 30 menit ke depan. Bagi hadirin yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau menulisnya di kolom chat dengan format nama _ instansi _ pertanyaan. Berikut ada pertanyaan dari Fauzan Akmalia dari PP Bandung. Izin bertanya kepada Teh Ayumi dan Teh Ajeng, apakah besi dan nikel hanya ada di laterit atau apakah ada jenis tanah lain yang memiliki kandungan besi dan nikel? Terima kasih. Silakan dijawab Teh Ayumi dan juga Teh Ajeng. Baik, terima kasih. Untuk besi dan nikel, apakah hanya ada di laterit? Sebenarnya kan besi dan nikel itu suatu unsur yang terkandung dalam batuan ya. Nah, batuan ultramafic ini merupakan salah satu yang menjadi akomodir dari unsur besi sama nikel akibat terjadinya pelapukan sehingga membentuk laterit itu yang akan mengakomodasi unsur besi dan nikel. Kalau jenis tanah lain yang memiliki kandungan besi dan nikel mungkin ini ya, kalau bukan lebih ke tanah tapi mungkin kayak kalau besi ada pasir besi gitu. Kalau jawaban dari saya seperti itu. Kalau mungkin ada tambahan dari Aji. Jawabannya sama kayak Ayu. Baik, terima kasih kepada Kak Ayumi dan Kak Ajeng. Selanjutnya ada pertanyaan dari Immanuel dari Papua, mahasiswa teknologi geologi. Bagaimana terbentuknya laterit? Karena proses terbentuknya nikel laterit dimulai dari proses pelapukan yang intensif pada batuan peridotit dan menghasilkan apa saja melalui nikel laterit dan juga manfaatkan bagi masyarakat itu apa saja? Boleh dijawab dari Kak Ayu dan juga Kak Cep. Izin menjawab, proses terbentuknya laterit itu kan dari dari pelapukan batuan ultramafik. Nah, batuan ultramafik itu kan ada batuan peridotit. Nah, ketika batuan peridotit itu teralterasi,
batuan peridotit itu kan memiliki mineral olivin dan ortopiroksen. Nah, ketika mineral ortopiroksen dan olivinnya teralterasikan atau terubahkan, akan membentuk endapan laterit. Nah, terus kenapa dia menghasilkan apa saja melalui nikel laterit? Nah, nikel laterit itu bermanfaat untuk pembuatan baterai, salah satu pembuatan baterai seperti baterai mobil listrik dan pembuatan bahan stainless steel. Mungkin ada tambahan dari Ayu. Izin menambahkan ya, untuk laterit sendiri kan merupakan tanah hasil dari pelapukan batuannya. Nah, karena adanya proses pelapukan tersebut yang berjalan secara gradual dan intensif itu akan membentuk suatu profil atau regolit gitu. Nah, seperti ada zona petrok, saprolit, dan limonit. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Ayumi dan juga Kak Ajeng. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yuda, berasal dari PP Bandung. Izin bertanya, yang pertama untuk Saudari Ajeng, kenapa di analisis petrografi tidak ada klinopiroksennya? Perbedaan laterit nikel dan laterit besi apakah sama-sama laterit, tapi kenapa beda? Kalau di pembahasan Saudari Ajeng, nikelnya tinggi, tapi di pembahasan Ayumi besinya tinggi. Dan tujuan dilakukan pengambilan RQD tersebut apa? Yang kedua, untuk Saudari Ayumi, serpentiniasi itu apa dan kenapa berpengaruh terhadap pengayaan besi? Silakan dijawab dari Teh Ajeng dulu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Kenapa nggak ada mineral klinopiroksennya? Nah, karena pada daerah yang saya analisis itu batuannya jenis Habsburgite. Nah, kalau boleh share screen. Bentar. Nah, kan pada daerah penelitian saya itu jenis batuannya Habsburgite. Nah, itu mengandung olivin dan ortopiroksen. Sedangkan kalau batuannya itu wehrlit, itu mengandung klinopiroksennya. Makanya nggak ada mineral klinopiroksen di analisis petrografi saya. Nah, yang kedua, kenapa dilakukan pengambilan RQD? Nah, pengambilan RQD ini untuk kebutuhan studi dari geoteknik tentang kekuatan dan kelemahan batuan. Nah, data kekuatan batuan dan kelemahan batuan ini untuk membantu menjawab kenapa daerah tersebut longsor gitu. Terima kasih. Terus ada lagi. Boleh ditambahin, Kak? Nah, terus kenapa laterit di saya itu Ni-nya tinggi, tapi di Ayumi besinya tinggi karena jenis lateritnya itu berbeda. Kalau di saya itu saprolitnya itu Ni-nya lebih berkembang, sedangkan di Ayumi saprolitnya Ni-nya tidak berkembang karena perbedaan jenis lateritnya. Kalau di Ayumi itu jenis laterit oksidasi yang kaya akan besi, sedangkan saya jenis lateritnya silika yang kaya akan Ni. Terima kasih. Boleh untuk Kak Yomi, silakan jawab untuk pertanyaan kedua. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, proses serpentinisasi itu adalah proses perubahan mineral primer pada batuan ultramafic kayak seperti olivin, piroksen, yang berubah menjadi mineral sekunder, yaitu seperti serpentin, akibat adanya perubahan suhu dan proses hidrasi oleh fluida, sehingga tingkat serpentinisasi itu akan
mempengaruhi pada warna batuan yang akan berubah menjadi gelap dan juga meningkatkan tingkat kemagnetannya. Kenapa? Karena pada kondisi tertentu dengan hadirnya karbon dioksida tersebut, proses serpentinisasi ini akan membentuk mineral magnetit, di mana mineral magnetit ini itu bisa mengandung unsur Fe 72%. Oleh karena itu, kenapa proses serpentinisasi berpengaruh terhadap pengkayaan. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan dari Febri Anggara dari Teknologi Geologi. Izin bertanya, bagaimana hubungan kemiringan lereng terhadap pengkayaan nilai nikel di daerah penelitian Ajeng? Atau adakah faktor lain yang mempengaruhi pengkayaan terhadap nikel? Boleh dijawab pada Teh Ajeng. Baik, terima kasih, Saudara Febri. Hubungan kemiringan lereng terhadap pengkayaan Ni itu di mana kalau dari daerah saya itu kan agak curam. Nah, di tempat saya yang agak curam itu pengkayaan Ni-nya lebih tebal atau lapisan sapulitnya lebih tebal. Dikarenakan proses dari pelapukannya itu yang intensif dan pengaruh struktur yang diakibatkan terdapat rekahan yang akan menyebabkan airnya itu menjadi cepat masuk. Kemudian faktor yang utama itu dari batuan induknya atau batuan asalnya. Nah, kalau batuan asalnya itu dunit, maka Ni-nya akan tinggi gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Fauzi yang telah raise hand. Boleh open kamera dan silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf belum bisa open kamera karena kondisinya lagi kurang enak. Perkenalkan, saya Fauzi. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Iya, sudah terdengar. Perkenalkan, saya Fauzi dari Teknik Geofisika UPN. Saya ingin bertanya untuk Kak Gita. Kan alterasi advent argilik itu kan penting ya Kak dalam pemetaan, terutama untuk mengetahui feeder zone-nya itu di mana. Nah, yang saya pahami kan dari advent argilik ini ada 3 macam ya Kak. Ada dari pembentukan secara hipogen, secara steam heated, sama superjet. Nah, lalu yang saya ingin tanyakan itu, ketika di lapangan, bagaimana sih kita mengetahui itu terbentuknya secara apa? Karena kan yang saya pahami, biasanya yang di high sulfidation itu ya secara hipogen ya Kak. Seperti itu sih Kak. Terima kasih. Baik, pada Teh Ajeng, apakah terdengar? Maaf sebelumnya Kak Fauzi, suaranya masih kekecilan, boleh diulang pertanyaannya? Halo, apa udah terdengar keras Kak? Baik, sudah terdengar. Saya ingin bertanya untuk Kak Gita. Tadi kan jelaskan bahwa untuk advent argilik itu kan alterasi yang penting ya Kak, terutama untuk pemetaan mengetahui feeder zone-nya itu di sebelah mana. Nah, yang saya pahami kan advent argilik itu ada terbentuk secara hipogen, supergen, sama steam heated Kak. Nah, yang saya pahami yang hipogen inilah yang bisa kita tahu ke arah mana feeder zone-nya itu. Nah, kira-kira kalau di lapangan sendiri, bagaimana sih cara kita menentukan apakah itu terbentuk secara hipogen, terbentuk secara supergen, dan steam heated, Kak? Seperti itu, Kak. Baik, kepada Teh Gita, boleh dipersilakan. Sebentar, saya izin share screen ya.
sih kok bisa dimundurin? Sebentar. Baik, untuk advan argilik hipogen itu kan terjadi akibat terbentuk hasil dari kondensasi gas alam. Nah, kalau untuk di high sulfidation ini kan yang paling banyak dijumpai itu yang advan argilik hipogen. Nah, kalau untuk membedainya sendiri, saya pribadi itu masih kurang paham. Cuman kalau untuk seperti yang tadi tujuan dari taunya alterasi itu untuk apa gitu? Kan untuk lanjut ke pengolahan dan lanjut ke penambangan dan pengolahan. Kalau saya pribadi untuk membedakan dari hipogen dan jenis yang lainnya saya kurang paham. Cuman kalau untuk membedakannya di daerah penelitian saya itu advan argilik itu kan dibagi dua lagi. Tujuannya itu untuk masuk ke penambangan dan pengolahan seperti itu. Kalau untuk membedakannya di lapangan saya belum pernah lihat ada perbedaan dari alterasi advan argilik gitu. Advan argilik yang saya jumpai itu umumnya itu hipogen semua gitu, Kak. Terima kasih. Baik, untuk Saudara Fauzi, apakah ada tambahan? Baik, kepada Saudara Abraham yang merupakan alumni Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, jika berkenan dapat menanggapi dari pemaparan materinya ke kita mengenai mass sulfidation. Kepada Kak Abraham dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya terdengar jelas? Anjay. Sudah, Kak. Terima kasih untuk undangan dari Pak Sap, Pak Adang, baru juga ada dosen-dosen yang lain, Pak Lumban, dan teman-teman HMTG yang lain. Di sini saya merasa membawa nama alumni ya. Dan mungkin tadi terkait pertanyaan dari Mas Fauzi yang terkait alunite ya, ada kan stimulated alunite blanket sama alunite yang hipogen. Nah, kalau untuk kemarin itu saya sendiri ketemunya itu di lapangan kalau untuk alunite yang hipogen atau advanced argilik yang hipogen, biasanya itu kita bentuk kristalnya itu lebih kelihatan atau lebih pipi platy gitu, dan di petrografinya juga agak kuning kalau dilihatnya untuk alunite itu, untuk di XPL-nya. Sedangkan untuk yang supergen biasanya itu lebih ke arah clay dan lebih halus gitu kalau untuk kenampakan megaskopisnya. Lengkapnya baca aja dan itu sih untuk Mas Fauzi tadi ya, sama mungkin boleh baca yang Hedenquist tahun 2000 kalau untuk epithermal sendiri. Baru mungkin menanggapi tadi ya yang teman-teman 2020 untuk webinar ini, kalau dari saya sih sudah sangat bagus. Ayumi, Ajeng, Gita, mantap. Keberanian kalian sudah sampai lah sini. Apalagi kan sudah mau memegang gelar AMDT ya. Ya pokoknya semangat lah. Di sini dosen-dosen pada support dan tetap menjunjung tinggi PEP Bandung dan tetap semangat. Kedepannya dunia kerja itu masih luas dan disinilah journey kalian akan dibuka lah. Kalian mulai membuka pintu yang baru. Tetap semangat, tetap ya pokoknya tetap semangat lah kalau dari saya. Dan salam untuk dosen-dosen di kampus, Pak Sa, Pak Adang, Pak Beni. Ayumi, terima cantik kasih. banget, Ayumi.
Baiklah, terima kasih kepada Kak Abraham atas tanggapannya. Hadirin, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Untuk hadirin dapat mengisi link absensi yang telah disediakan di kolom chat. Demikianlah rangkaian acara pada webinar kali ini, dan terima kasih kepada saudara kita Ayumi dan juga Ajeng telah menyampaikan materinya dan juga menjawab pertanyaannya. Saya Indira selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Indira Fitria Kolbi yang telah memandu webinar ini sehingga berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada narasumber Teh Ajeng Trimaharani AMDT, Ayumi Hana Putri AMDT, dan Gita Della Kristi AMDT yang telah menyampaikan materi yang tentunya sangat bermanfaat dan semoga menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terutama juga kepada kakak tingkat yang akan magang mengambil tema laterit dan emas. Setelah mengikuti webinar ini, semua memiliki gambaran mengenai laterit dan emas, juga menambah wawasan bagi mahasiswa-mahasiswi Politeknik Energi Pertambangan Bandung. Dan terima kasih pula kepada peserta webinar kali ini atas partisipasinya. Kepada para dosen, terima kasih telah mengikuti webinar ini. Saya ingatkan kembali kepada seluruh hadirin webinar, mohon mengisi link presensi yang telah di-share di kolom chat. Link akan ditutup saat webinar ini berakhir. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum acara berakhir, maka kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik untuk itu, semua hadirin mohon untuk menyalakan fitur kamera. Saya akan memandu sesi dokumentasi ini dalam hitungan ketiga, maka operator akan mengambil screenshot. 1, 2, 3. Mohon tangannya ini seperti ini, teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para hadirin. Kami selaku panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara webinar hari ini. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam webinar hari ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang didapatkan bisa bermanfaat. Sekian dari saya, Putri Rindu Bunga Kasih, selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada para hadirin untuk meninggalkan ruangan Zoom.
Senyum semesta indah terkembang, Lazuar di cerah gemintang. Politeknik Energi dan Pertambangan, karya nyata Teguhkan tekad, satukan cita, kobarkan semangat bagai pelita. Animu negeri terus berkarya, Nusantara akan jaya. Bakti dan suci pada negeri Ibu Pertiwi Lestari. Senyum semesta indah terlihat, Lazuar di cerah gemintang. Politeknik Energi dan